Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Pada kesempatan kali ini kita akan kaji surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-51, menyambung dengan kajian kita pada kesempatan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin au yukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyun hakim. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau mengutus utusan, lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah. Sesungguhnya Dia Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'dini bi ma'rifataka wa mahabbataka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa yang berbahagia. Mari kita lanjutkan kajian kita pada kali ini, melanjutkan apa yang telah kita kaji pada bulan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan permohonan kita yang sering kita ucapkan 17 kali di dalam sholat 5 waktu yang diwakili dengan 17 rakaat, yaitu ucapan ihdinas syiratal mustaqim, yang terjemahan bebasnya adalah ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita telah sampai kepada sebuah pemahaman dan pengertian bahwa di saat membaca ihdinas syiratal mustaqim, maka kita memahami dua makna. Yang pertama bahwa ihdinas, petunjuk, hidayah, hudan, itu yang dimaksud adalah dua hal. Ihdinah itu artinya petunjuk, hudan. Yang dimaksud dengan hidayatul irsyad, petunjuk yang mencerahkan, dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu yang dimaksud adalah petunjuk Al-Quran. Dan yang kedua, hidayatul taufik adalah hidayah yang menolong. Ya. Nah ini, bila yang satu, yang pertama, hidayatul irsyad, itu bersifat pasif karena Al-Quran yang diinginkan, yang dituju, begitu, berupa Al-Quran, dan Al-Quran sudah turun sekian abad yang lalu, dan sudah ada titik. Sehingga kalau ditambahi koma saja, justru menjadi masalah. Berbeda dengan hidayatul taufik, hidayah yang menolong. Yaitu hidayah
petunjuk yang Allah berikan dalam arti bimbingan. Inilah yang sebenarnya kita butuhkan, karena ini bersifat aktif yang mengiringi kita di dalam proses kehidupan, hingga awal maupun akhir. Sobat sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa. Apa yang membedakan, ini review sebentar, sebagaimana ada orang yang bertanya tentang arah dan tempat sebuah wilayah. Katakanlah kemarin kita contohkan dari tempat kantor pusat PT Catur Elang Perkasa yang ada di Margasatwa, kemudian ada yang bertanya, saya ingin ditunjukkan petunjuk arah ke arah Ragunan, maka diberikan Anda harus lurus, belok kanan, belok kiri, belok kanan, lurus, belok kanan, belok kiri, dan seterusnya. Maka apabila orang tersebut mengikuti arahan, ada kemungkinan masih terjadi kekeliruan, ketersesatan. Sehingga tidak sampai kepastian pada tujuan. Berbeda apabila orang ini dibimbing. Ayo saya antar, ayo saya pandu. Terus menerus begitu. Syukur-syukur diantar, ditunjukkan. Ini loh, dan nah ini kebun binatang Ragunan. Nah, maka dipastikan proses ini sampai pada akhir. Nah, insya Allah demikian. Maka yang kita butuhkan begitu mengatakan ihdinas syiratal mustaqim, kita sebenarnya meminta petunjuk plus sekaligus dibimbing oleh Allah. Sehingga tidak hanya tahu arah, tetapi juga dipastikan bahwa kita bersama Allah menuju arah yang tepat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ingat bahwa yang kita butuhkan tidak sekedar introduction book, tetapi juga guidance. Tidak hanya petunjuk, tetapi bimbingan yang bersifat aktif. Nah, dalam kaitannya dengan bersifat aktif bimbingan tersebut, Allah menyatakan di dalam surat Asy-Syura, surat ke-42, ayat ke-51. Wa makana li basyarin au yukallimahullahu illa wahyan au mi warra'in hijabin au yursila rasulan fayuhiya biizni rabbi mayasya. Allah tidak berkata-kata dengan anak manusia. Ayat ini menggunakan kata basyarin, maka tentu yang dimaksud adalah manusia fisik secara umum, basyar, ya begitu, bukan insan, ya, bukan nabi, ya, bukan rasul, tapi basyar. Maka manusia pada umumnya. Secara umum Allah tidak berkata-kata dengan anak manusia, kecuali dengan 3 cara tadi, ilawahyan, ya, kemudian dibalik tabir atau diutus-utusan. Singkat kata, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saudara-saudara, sahabat-sahabat muda, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa. Allah berkomunikasi dengan kita dengan berbagai macam cara. Allah membimbing kita lewat berbagai macam pintu. Cuman bisa jadi di antara kita tidak paham bahwa ini adalah cara Allah membimbing kita. Secara umum kita pahami bahwa yang pertama, seseorang itu begitu lahir di dunia ini, maka dia dibimbing dengan cara Allah menganugerahkan apa yang disebut dengan insting. Ada naluri, ada gharizah. Bahasa kita barangkali kecenderungan-kecenderungan. Bahwa selama hidup manusia itu punya kecenderungan-kecenderungan. Di antara kecenderungan itu yang pertama adalah insting, naluri. Itulah mengapa di antara kita begitu melahir, kemudian kita
ditetei oleh ibu kita langsung menyedotnya. Ya, dan itu bersifat konon alamiah. Ini adalah cara Allah memberikan petunjuk, memberikan bimbingan agar kita eksis, kita hidup. Bagaimana dengan hewan-hewan lain? Ini yang barangkali ilmu psikologi perlu untuk mulai mempelajari. Kenapa penyu, anak penyu, begitu menetas, itu mesti lari ke arah menuju laut. Dia tidak keliru menuju kepada pantai, tapi menuju kepada laut. Kenapa? Bahasa agamanya ada yang memerintahkan, ada yang membimbing, ada yang memberikan petunjuk, sehingga menjadi naluri, menjadi insting. Untuk hewan itu, anak penyu menuju laut. Begitu pula berbagai macam induk hewan, tetapi begitu anak hewan itu lahir, maka dia langsung menyusu kepada induknya. Gitu. Tidak pernah keliru. Itu yang pertama. Ditimbulkan kecenderungan, bahasa kita insting, naluri, atau apa. Yang kedua, Allah memberikan bimbingan, memberikan petunjuk agar kita melangsungkan keberlangsungan hidup dengan cara memberikan karunia berupa panca indera. Mungkin di antara kita merasa bahwa sekedar melihat, sekedar mendengar, merasakan panca indera, baik panca indera luar maupun panca indera dalam, itu sekedar hal biasa. Ya. Tetapi menjadi catatan penting bagi kita, Al-Quran mengisyaratkan bahwa itu adalah sejenis bentuk bimbingan yang dengan cara itu kita berkembang. Kita melihat apa yang kita lihat, kita mendengar apa yang kita dengar, kita merasakan apa yang kita rasakan. Di situ kita akhirnya menjadi bergerak hidup dan bertumbuh terus-menerus hingga kemudian kita dewasa. Itu bentuk bimbingan, bentuk petunjuk yang dikaruniakan oleh Allah. Yang dengan itu semua kita menjadi tahu tentang banyak hal. Karena salah satu di antara modal kehidupan adalah tahu. Untuk apa? Paling tidak mengetahui tentang jenis sumber daya yang kita butuhkan, makanan, minuman. Begitu pula tempat di mana sumber daya alam tersebut untuk kita cari untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini yang kedua. Berikutnya, Allah menghadirkan pada fase tertentu. Maka Allah menghadirkan sesuatu yang hebat, yaitu akal. Akal ini adalah karunia Allah. Bimbingan yang diberikan dalam wujud akal. Pengetahuan. Untuk meningkatkan hidup kita agar lebih berkualitas. Sehingga kita melampaui dari primata-primata sebelumnya. Hewan-hewan yang lainnya. Yaitu akal. Dengan volume akal yang lebih besar dibanding beberapa hewan yang lain. Dengan akal itulah kita berkembang. Dengan akal itulah kita menciptakan sains dan teknologi. Maka kita tercerahkan lewat akal. Ini cara Allah. Memang halus Allah itu memberikan petunjuk tanpa kita sadari. Sebagaimana kita diberikan rezeki oleh Allah secara umum, gitu. Allah yang memberi rezeki kepada kita dengan cara yang sangat halus dan sangat lembut. Sehingga kita tidak merasakan bahwa sebenarnya rezeki itu dari Allah. Sehingga seringkali kita merasa itu adalah hasil upaya kita sendiri. Itu keterjebakan. Ya, menganggap segala daya dan upaya adalah hasil usaha sendiri. Itu adalah keterjebakan ego. Dalam bahasa kita, ini adalah kesombongan intelektual. Karena kita lihat, kita pikirkan, kita dengar, semua apa yang ada ini adalah hasil usaha kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk karunia Allah yang ketiga, ya, berupa akal, ya, yang seringkali kita sombong, ya, dengan pengetahuan akal. Maka akal ini pada batas tertentu dia mewujudkan banyak hal, tetapi pada batas-batas tertentu dia justru menyesatkan, menimbulkan kesombongan tadi. Maka diturunkan hidayah, petunjuk, bimbingan yang ketiga, yang keempat, yaitu berupa wahyu Al-Quran. Nah,
Maka Al-Quran inilah justru menyebutkan dan menjelaskan bahwa semua apa yang tadi dari insting, ghariza, kemudian panca indera dan akal itu adalah petunjuk-petunjuk yang Allah berikan selama manusia berproses menuju kedewasaan spiritual. Maka wahyu spiritual menjadi puncak pengetahuan. Maka dengan wahyu bimbingan itulah, maka manusia mengetahui banyak hal, memahami hakikat-hakikat segala peristiwa. Dan lewat Al-Quran itulah, maka kita jadi tahu ketiga hal karunia Allah itu adalah bimbingan-bimbingan dan petunjuknya. Karena bisa jadi selama ini bimbingan dan petunjuk itu kita pahami dalam bentuk lain. Ternyata ini semua adalah cara halus, cara lembut Allah. Sehingga kadang-kala kita terjebak begitu, kemudian mengakui itu sebagai upaya-upaya kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, begitu cara Allah mengembangkan makhluknya. Bila para nabi dan para rasul dengan cara wahyu langsung begitu, maka sebagai manusia biasa kita diberikan oleh Allah 3 hal cara berkomunikasi. Yang pertama dengan perantaraan wahyu. Dengan wahyu itulah maka Rasulullah SAW, para nabi-nabi diutus dan diturunkan menjelaskan kepada kita agar kita memahami apa yang Allah sampaikan lewat wahyu-wahyu tersebut. Atau lebih dalam lagi adalah dengan dibalik tabir. Itu berupa isyarat-isyarat yang tadi kita sudah sampaikan, ketiga hal itu dibalik tabir semua. Sehingga kita tidak pernah tahu kalau ternyata selama ini kita berada di dalam petunjuk dan bimbingan Allah. Tentunya dengan kadar akurasi yang berbeda pada tingkat kualitas dan jenis kemampuan hal tadi. Ya, 3 hal. Semua ada batas-batasnya. Kayak gitu. Insting, ya, naluri, ghariza ini pada batas tertentu berfungsi dengan baik. Pada batas tertentu dibutuhkan alat lain, maka Allah menghadirkan panca indera. Panca indera juga berfungsi dengan baik, memiliki akurasi pada tahapan tertentu, tapi pada tahap yang lebih tinggi dia mengalami persoalan jangkauan. Sebab kalau manusia hanya sekedar berpegang pada pengetahuan panca indera, betapa cilakanya. Sebuah pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air, maka akan terlihat bahwa pensil itu bengkok karena ada 2 media yang dia lewati. Apa kemudian kita punya kesimpulan bahwa pensil itu selalu bengkok apabila dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air? Tentu tidak. Untuk itu dibutuhkan yang namanya pengetahuan akal. Dengan akal itulah kita jadi tahu, tidak selalu harus percaya apa yang kita lihat. Begitu pula dengan akal, memiliki keterbatasan dan memiliki akurasi hanya pada tahap tertentu. Begitu akurasi ini berkaitan dengan nilai-nilai benar dan salah, ketepatan yang menyelenggarakan kehidupan dan hidup bersama orang lain, maka akal lumpuh. Maka dibutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu pengetahuan bersifat ilahiyah. Ini yang disebut dengan wahyu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi tahu ya prosesnya, sehingga kalau sampai belum pada wahyu, maka dia belum maksimal, masih mengandalkan kekuatan akal. Itu yang hanya dia benar pada batas tertentu dan dia menjadi lulu lantak, tidak berdaya ketika pada orientasi yang lebih tinggi. Maka dia diselesaikan lewat wahyu. Nah, ini ya halus begitu. Ini yang seringkali disebut dengan ilham, ya. Itu maka di situ berlaku fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, diilhamkan. Atau yang ketiga, au yursila rasulan, begitu. Maka diutus. Di sini menggunakan kata rasul tapi lebih makna umum. Bahkan di dalam terjemah Depak diberikan tanda kurung dengan kata malaikat. Malaikat adalah instrumen yang Allah sediakan di dalam pengelolaan sumber daya yang kita kuasai. Maka diutus utusan-utusan.
baik dia berupa fisikal, begitu, berupa benda-benda, berupa orang dan sebagainya, begitu, atau dia berupa energi. Ya. Tapi kaitannya bahwa yang mau saya sampaikan bahwa sesungguhnya hidup manusia ini selalu berada di dalam penjagaan Allah. Selalu berada di dalam pengawasan Allah. Dengan berbagai mekanisme yang mulai tingkat level tinggi, para nabi yang diajak ketemu Allah, yang diajak bicara langsung oleh Allah seperti Nabi Musa alaihissalam, begitu, wa kalamallahu Musa takliman, dan Allah berbicara langsung dengan Musa secara langsung, atau dengan para nabi-nabi yang lain lewat wahyu-wahyu. Kan akhirnya di tingkat kita yang kaum bashar ini, yang dengan segala keterbatasan tetap berada di dalam bimbingan sesuai dengan kapasitas dan kualitas kita, kapabilitas kita. Baik, ya gitu. Mari kita review bentar lagi bahwa sebenarnya di dalam membaca Al-Fatihah ihdinas syiratal mustaqim, kita sebenarnya meminta dua macam. Yang pertama adalah petunjuk hidayatul irsyad, petunjuk yang pasif, petunjuk yang mencerahkan. Yang kedua adalah hidayatul taufik, petunjuk yang menolong. Ya, ini yang bersifat aktif. Nah, petunjuk yang menolong ini diwujudkan oleh Allah dalam 4 tadi, mulai dari naluri, insting, ke riza, ya, sampai dengan penganugerahan panca indera, lebih lengkap lagi penganugerahan akal, lebih lengkap lagi dengan pewahyuan. Maka sebenarnya hidup kita ini berada di dalam bimbingan. Tanpa bimbingan Allah, tanpa petunjuk Allah, tidak mungkin kehidupan ini terselenggara sebagaimana yang kita lihat hari ini. Ya. Bukankah ilmu pengetahuan itu memiliki kemacetan, kemandekan di dalam menemukan persoalan-persoalannya? Maka Allah mengilhamkan. Kalau sekedar yang namanya gravitasi itu ditemukan hanya sekedar oleh sebab kejatuhan buah apel, maka sebenarnya yang layak menemukan rumus gravitasi itu orang Kota Malang. Karena Kota Malang itu disebut dengan kota batu. Ya, di sana ada batu dan ternyata batunya uniknya adalah apel, kota apel. Ya, jadi sana ada kota namanya Kota Batu di Malang itu, simbolnya di tengah alun-alun itu ada apel besar, ya, monumen apel gitu. Wah, nah, di situ. Seharusnya orang Malang yang dapat ide tentang gravitasi karena dimungkinkan kemungkinan besar kejatuhan buah apel itu terjadinya di Malang. Ya, tapi nah, bagaimana? Nah, ini mesti ilham. Bagaimana Archimedes sekedar memasuki bejana, begitu kemudian air meluap dan temukan, ya, eureka tentang berat jenis air, ya, berat jenis dan sebagainya. Sementara kita berapa kali masuk, bahkan kolam kita ceburi juga tidak menemukan apa-apa. Itu ilham. Nah ini maka semua terbimbing untuk agar manusia ini meningkat kualitas hidupnya. Tentunya lewat sarana individu-individu yang memiliki kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas tertentu. Yang itu adalah Allah yang memilihkan. Sebagaimana para nabi, itu pun dipilih oleh Allah, diberikan wahyu. Sebagaimana para ilmuwan, begitu para saintifik diberikan oleh Allah ilham. Begitu. Hanya kualitas tertentu. Maka itu adalah Allah yang berkenan. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Singkat kata, kesimpulan kita pada kesempatan kali ini adalah Allah selalu membimbing, ya, tidak hanya petunjuk pasif berupa hidayatul irsyad, tetapi juga hidayatul taufik. Penyelenggaraan kehidupan ini diiringi oleh Allah terus-menerus. Ya, tanpa kita sadari, ya, dengan keterbatasan akal kita, begitu kita ini sebenarnya berada di dalam naungan kehidupan rahmat Allah. Itu yang menjadi catatan penting bagi kita. Maka mudah-mudahan Anda semua, keluarga besar PT Catur Elang Perkasa, tidak hanya berada di dalam perlindungan, tetapi juga berada di dalam bimbingan petunjuk Allah, berada di dalam arahan, berada di dalam panduan, dan perjalanan ini
disertai oleh iringan-iringan perkenan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang tercerahkan oleh karena rahmat, naungan, bimbingan, dan petunjuk Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.